Granit Xhaka yakin Swiss siap ukir sejarah di ajang Piala Dunia. Granit Xhaka menatap Piala Dunia dengan penuh optimisme bersama timnas Swiss. Kapten Swiss tersebut menilai timnya memiliki pengalaman, kesiapan dan juga mentalitas yang cukup untuk bisa melangkah lebih jauh dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Pencapaian terbaik Swiss dalam beberapa dekade terakhir masihlah terbatas. Mereka 5 kali tersingkir di babak 16 besar dalam 6 penampilan terakhir dan belum pernah kembali mencapai perempat final sejak edisi 1954. Thomas Partey disekal masuk ke Kanada. Thomas Partey ditolak masuk ke Kanada jelang laga pertama Ghana di Piala Dunia. Kasus asusila yang menjeratnya diduga menjadi alasan utama. FIFA dapat mengkonfirmasi bahwa Thomas Partey tidak dapat melakukan perjalanan dari markas timnas Ghana di Boston untuk laga pertama mereka melawan Panama pada Rabu mendatang. Karena permohonan visanya telah ditolak oleh pemerintah Kanada, bunyi pernyataan dari FIFA. Meski tak bisa tampil melawan Panama, Partey bisa bermain ketika berhadapan dengan Inggris dan juga Kroasia. Jerman sediakan bus gratis demi ringankan ongkos transport dari penggemarnya. Piala Dunia 2026 banyak dikritik karena mahal. Timnas Jerman berinisiatif meringankan beban fans dengan menyediakan bus gratis untuk laga kontra Ekuador. Langkah ini diinisiasi oleh para pemain senior dan juga pimpinan Kapten Joshua Kimmich. Skuad dari Jerman membantu meringankan ongkos dari para pendukungnya. Mereka mengirim surat kepada para anggota kelompok supporter resmi dan menyatakan menyediakan bus secara gratis. Bus gratis itu akan mengakomodasi sekitar 4.000 supporter untuk laga kontra Ekuador yang berlangsung di MetLife Stadium. Piala Dunia jadi penentu masa depan dari Brahim Diaz. Brahim Diaz, pemain dari Real Madrid yang baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Afrika, menjadi incaran dari Juventus dan Inter Milan yang intensif memantau perkembangan dari sang pemain. Meski digoda dua raksasa Italia tersebut, Brahim Diaz tetap ingin bertahan di Real Madrid dan bersaing di bawah arahan dari Jose Mourinho. Masa depannya akan bergantung kepada evaluasi klub usai Piala Dunia. Sementara rumor perpanjangan kontrak hingga tahun 2030 semakin menguat. Juventus disebut menjadikannya target utama di lini serang. Namun saat ini belum ada sinyal Brahim Diaz bersedia hengkang dari Spanyol. Lobotka dipastikan bersama Napoli hingga tahun 2027. Stanislav Lobotka telah memutuskan untuk tetap berkomitmen dengan Napoli hingga tahun 2027. Kedatangan pelatih baru Max Allegri menjadi faktor kunci di balik keputusan penting tersebut. Allegri telah menegaskan kepada manajemen dari Napoli bahwa sang gelandang asal Slovakia itu akan kembali dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan. Kontrak Lobotka saat ini berakhir di tahun 2027, namun Napoli memiliki opsi untuk bisa memperpanjangnya hingga tahun 2028. Lewandowski OTW jadi rival dari Messi. Robert Lewandowski diyakini menuju Amerika Serikat dan berpeluang menjadi rival Lionel Messi lantaran dikabarkan tidak melanjutkan karirnya di Eropa ataupun di Arab Saudi. Kapten timnas Polandia tersebut disebut-sebut tengah berdiskusi dengan klub MLS yakni Chicago Fire. Chicago sendiri memang santer menjadi salah satu peminat dari sang pemain. Arsenal siap gelontorkan 87 juta euro demi bintang baru. Arsenal tengah melakukan negosiasi untuk bisa mendatangkan Christos Solis menjelang bursa transfer musim panas kali ini. Dan tim Mikel Arteta juga bersiap menggelontorkan 87 juta euro untuk bisa mendatangkan sang pemain. Solis sendiri yang kini berusia 24 tahun pernah berkarir di Inggris bersama Norwich City di Liga Inggris dan juga Championship. Jarell Quansah akui pindah ke Bayer Leverkusen jadi titik balik dari karirnya. Jarell Quansah meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen tahun lalu, dan dia yakin keputusan itu sangat penting dalam membawanya ke Piala Dunia. Ia menjadi pemain andalan dari Leverkusen, tampil sebanyak 44 kali dan 40 kali sebagai starter. Dan performa dari Quansah membuatnya dipanggil oleh Thomas Tuchel ke ajang Piala Dunia. Dan pemain berusia 23 tahun itu tidak menyesali keputusannya untuk meninggalkan Anfield demi mendapatkan menit bermain secara reguler.
Tottenham siap bersaing dengan Besiktas untuk servis kiper PSG. Tottenham dikabarkan siap bersaing dengan Besiktas demi mengamankan servis kiper PSG yakni Lucas Chevalier yang diproyeksikan sebagai pengganti dari Guglielmo Vicario. Vicario sendiri kabarnya akan meninggalkan Tottenham di musim panas ini, akan tetapi masih belum jelas destinasi yang baru sejauh ini. Laporan ini muncul hanya beberapa hari setelah Football Stadion memberikan kabar baik kepada The Lilywet dengan mengungkapkan bahwa Chevalier ingin menguji dirinya di ajang Liga Premier Inggris. Dari 175 juta euro, nilai Rafael Leao kini ambrol ke 50 juta euro. Drama kepergian dari Rafael Leao dari AC Milan semakin rumit. Nilai transfernya anjlok drastis dari 175 juta euro menjadi 50 juta euro. Tiga pelatih terakhir Milan yakni Paulo Fonseca, Sergio Conceição, dan juga Max Allegri sama-sama menilai Leao bukan pemain yang berorientasi kepada tim karena kerap enggan melakukan pressing dan menolak beradaptasi di posisi baru. Situasi transfernya pun memprihatinkan karena hingga saat ini hanya Galatasaray yang menunjukkan ketertarikan secara nyata, sementara MU dan Arsenal baru sebatas menanyakan situasi tanpa gerakan yang pasti. Real Madrid tak tutup pintu untuk Luka Modric. Menurut AS, legenda Real Madrid Gianni Luka Modric mungkin akan segera memasuki babak akhir dari salah satu karir sepak bola paling luar biasa. Dengan pensiunnya yang semakin dekat, salah satu kemungkinan bagi Luka Modric yang terus beredar adalah kembali ke Real Madrid dalam kapasitas sebagai non-pemain. Meskipun belum ada diskusi formal yang dilaporkan, baik klub maupun Luka Modric sendiri secara konsistensi menyatakan ikatan kuat yang tetap ada di antara mereka. Nottingham Forest siap guide Fratesi dari Inter Milan. Nottingham Forest nampaknya semakin serius dalam upaya mereka mendatangkan gelandang Inter Milan yakni David Fratesi. Klub asal Inggris tersebut dikabarkan siap mengajukan tawaran besar senilai 25 juta euro ditambah bonus, mendekati harga yang diminta oleh Nerazzurri sebesar 30 juta euro. Fratesi yang kini berusia 26 tahun ternyata bukan pilihan utama dalam skuad asuhan dari Christian Chivu selama 2025-2026. Tercatat dia hanya mampu mengemas 3 assist dalam 33 penampilannya. Meski ditawar setengah miliar euro, Bayern Munchen tak lepas pemainnya. Performa dari Mikel Olise bersama Bayern Munchen lumayan impresif musim ini. Ia pun mematik minat dari sejumlah klub besar. Namun Dortmund memastikan jika sang pemain tidak akan pergi kemana-mana meski ada tawaran besar menghampirinya. Ada laporan jika Real Madrid tengah berupaya mengamankan jasanya. Selain itu, sang pemain juga disebut masuk radar milik PSG. Namun petinggi dari Munchen yang tak disebutkan namanya mengklaim jika ketertarikan tim kepada peminat bakal sia-sia karena ia sama sekali tak akan melepas Mikel Olise. Casado menarik perhatian dari Atletico Madrid. Casado musim ini sering menonton dari pinggir lapangan sehingga kini menimbulkan minat dari klub yang lain. Faktanya menurut laporan dari Mundo Deportivo, salah satu klub besar di Spanyol sudah memantau situasinya dengan cermat. Meskipun beberapa klub telah menyatakan minat kepada gelandang Barcelona tersebut, nama Atletico Madrid termasuk di antara klub yang memberikan perhatian yang khusus. Laporan tersebut mengklaim bahwa Departemen Olahraga klub sangat menghargai Casado dan percaya bahwa profilnya sangat cocok dengan tim asuhan dari Diego Simeone. Barcelona ditawarkan untuk datangkan Dusan Vlahovic. Menurut laporan dari Sport, Dusan Vlahovic telah ditawarkan kepada Barcelona sebagai pemain bebas transfer. Vlahovic dikabarkan menginginkan gaji sekitar 8 juta euro per musim dengan kontrak minimal 2 tahun ke depan. Namun hingga kini angka tersebut menjadi kendala signifikan bagi Catalunya. Saat ini Barcelona lebih menganggapnya sebagai rencana cadangan daripada prioritas dan tetap membuka opsi tersebut. Tottenham siapkan tawaran untuk datangkan Cody Gakpo. Tottenham Hotspur dilaporkan sedang menyiapkan tawaran besar untuk bisa mendatangkan penyerang Liverpool yakni Cody Gakpo. Tottenham saat ini memimpin persaingan karena mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran resmi senilai 60 juta euro untuk bisa menyelesaikan transfer dari Cody Gakpo tersebut. Cody Gakpo pada dasarnya adalah pemain sayap kiri, tetapi sebelumnya ia bisa bermain sebagai penyerang tengah di era dari Jurgen Klopp.
Mo Salah tak jadi tinggalkan Liverpool. Masa depan dari Mo Salah kembali menjadi bahan pembicaraan meski sang penyerang telah meninggalkan Liverpool. Dengan terbaru pemecatan dari Arne Slot dari kursi kepelatihan disebut-sebut bisa membuka peluang bagi bintang Mesir itu untuk bisa melakukan putar balik dan bertahan di Liverpool selama 1 tahun lagi. Pernyataan tersebut mengejutkan banyak pendukung dari Liverpool yang sebelumnya telah mengucapkan perpisahan emosional kepada sang pemain. Kini mereka kembali mendapatkan harapan melihat sang legenda kini bertahan. Terlebih Liverpool telah menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih yang baru. Brasil ditahan Maroko, performa Selecao dinilai kurang. Duel Brasil versus Maroko di grup C berlangsung di New York City. Kedua tim berbagi angka setelah sama-sama mencetakkan 1 gol sepanjang pertandingan. Maroko berhasil membuka keunggulan lewat gol dari Ismail Saibari. Sementara Brasil merespon dengan gol penyeimbang di menit ke-33 lewat aksi individu dari Vini Junior. Meski kedua tim berupaya mencari gol kemenangan, skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Gol tunggal dari John McGinn menengah Skotlandia. Timnas Skotlandia mengalahkan timnas Haiti di laga pertama matchday dalam grup C. Duel ini berjalan di luar prediksi. Skotlandia ternyata tak bisa dengan mudah mengalahkan Haiti. Bahkan Haiti sempat bisa melakukan perlawanan sengit di babak yang kedua. Namun Skotlandia bisa menutup kemenangan berkat 1 gol dari John McGinn. Hasil ini membuat Skotlandia memuncaki klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Australia tumbangkan Turki. Timnas Australia membuka kejutan dengan mengalahkan timnas Turki 2-0 di laga matchday pertama grup D Piala Dunia. Permainan defensif Australia sangatlah menyulitkan bagi Turki. Australia sendiri mengandalkan serangan balik dari skema ini dan menghasilkan 2 gol yang dicetakkan oleh Iran Gunda dan juga Connor Metcalfe. Hasil ini membuat Australia memetik 3 poin dan kini berada di urutan kedua klasemen sementara dari grup D.